A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini, pagi yang penuh keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan peluang kepada kita untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah dengan cara menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah kita akan meneruskan kembali kajian tafsir kita dari kitab Tafsir Al-Munir karangan daripada Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Dan pagi ini kita akan membahas Suratul Baqarah ayat 125. Bagi para sahabat yang ingin menyimak langsung dari kitab aslinya, bisa membuka juz pertama dari At-Tafsir Munir, halaman atau muka surat 329. Saya akan mencoba untuk membaca ayatnya lalu menerjemahkannya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan sababun nuzul, demikian juga al-munasabah, demikian juga at-tafsir wal bayan dan fiqhul hayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Ayat 124. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Ya, kalimat di sini bermaksud atau maknanya adalah arahan atau petunjuk. Bukan kalimat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu yang artinya kata. Akan tapi di sini yang dimaksud adalah petunjuk. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan arahan atau perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini merupakan salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ketika mana mereka mendapatkan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf saya akan mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, maka seketika itu pula para nabi dan rasul akan melaksanakan dan menunaikan apapun yang diperintahkannya tanpa berfikir, tanpa mencari-cari illah atau sebab-sebab hukum. Para nabi dan rasul macam itu. Allah perintah dia atas sesuatu, maka terus dia orang buat. Bukan macam kita. Kita pula terkadang-kadang selepas kita jumpa illah dia atau sebab hukum dia, dah faham dah kita yang perkara itu wajib semisal, dan kita faham dah tentang illah dia, tentang sebab hukum dia,
tapi las-las kita tak buat juga. Itulah perbezaan kita dengan kita sebagai seorang manusia biasa dengan para nabi dan rasul. Adapun para nabi dan rasul, mereka senantiasa muhayyain. Muhayyain maknanya senantiasa sedia, senantiasa siap sedia untuk menyongsong atau menyambut datangnya arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menanti, menunggu arahan atau petunjuk apa ataupun perintah apa yang akan datang daripada Allah Subhanahu. Tidak seperti kita, kalau kita ini senantiasa berusaha untuk menghindar dan menjauh dari arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kita manusia biasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Ya. Sesungguhnya aku menjadikanmu atau melantikmu menjadi imam, pemimpin atau ikutan, ya, bagi umat manusia. Nah, kita lihat runtutan dia, rentetan dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan arahan-arahan atau perintah-perintah, beberapa perintah, dan Sayyidina Ibrahim menyambut dan menunaikan perintah-perintah itu tanpa perlu berfikir dan tanpa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka natijahnya, hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai imam, mengangkat beliau sebagai pemimpin, mengangkat beliau sebagai ikutan, mengangkat beliau sebagai panutan. Demikian juga kita sebagai manusia biasa, dan ini merupakan contoh bagi kita. Kepemimpinan itu tidak perlu kita tuntut. Kepemimpinan itu tidak perlu kita cari. Tetapi layakkanlah diri kita dengan akhlak, dengan ketundukan, demikian juga kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita sebagai seorang pemimpin bila mana kelayakan itu telah ada pada diri kita. Adapun kepemimpinan yang direbut, kepemimpinan yang dicari, kepemimpinan yang diusahakan tanpa adanya kelayakan pada diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinan itu akan menjadi bumerang, akan menjadi malapetaka, akan menjadi musibah besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pemimpin bukanlah sesuatu yang diusahakan. Pemimpin bukanlah sesuatu yang diupayakan. Pemimpin bukanlah sesuatu yang diperebutkan. Tetapi pimpinan atau pemimpin itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba yang mempunyai kelayakan untuk memimpin. Dan tugas kita adalah menyediakan diri, mempersiapkan diri, melayakkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Bila mana kita telah layak, maka Allah Subhanahu wa taala akan melantik kita menjadi pemimpin. Sama ada pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, demikian juga atau dalam suatu negara. Jadi kita tidak perlu mencari-cari, merebut-rebut, apatah lagi mengorbankan waktu kita. Demikian juga menyebabkan perpecahan di antara kita, karena itu semuanya akan berimbas dan berdampak sangat buruk dalam kehidupan kita. Demikian juga akan meruntuhkan tatanan kehidupan sosial kita dan akan menjadi pintu masuk bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dari dalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah juga dari keturunanku sebagai ikutan-ikutan atau para pemimpin." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Permohonanmu diterima. Tetapi janji kurniaku ini tidak akan didapatkan atau tidak akan dirasai, tidak akan dikecapi oleh orang-orang zalim." Nah, dalam ayat ini juga Sayyidina Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Akhlak kepedulian. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita terlena, jangan kita tenggelam sehingga menyebabkan kita lupa terhadap orang-orang yang ada bersama kita.
beliau mengajarkan kepada kita tentang arti kebersamaan. Kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah dan jangan lupa agar anugerah itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sekitaran kita dengan cara mendoakan mereka. Jangan hidup nafsi-nafsi. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi ingatlah orang-orang yang ada di sekitaran kita. Dan itulah hakikat dan makna hidup berjamaah, berdampingan. Seharusnya ada rasa kepedulian atau empati dalam jiwa kita. Kita lihat tetangga kita lapar, kita ada kelebihan makanan, kita kasih, kita berikan kepada mereka. Karena masyarakat lain itu merupakan bagian dari tubuh kita, bagian dari diri kita. Ketika kita hanya mementingkan diri kita, berarti kita sedang merusak tatanan sosial yang telah dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis, beliau menggambarkan bahwa orang-orang beriman ini kal jasadil wahid, bagaikan satu batang tubuh. Bila mana satu di antara batang tubuh itu terdera oleh penyakit, maka seluruh batang tubuh akan merasai kesakitan. Oleh sebab itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui akhlak Sayyidina Ibrahim alaihissalam tentang arti kebersamaan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bahwa apa yang akan kuberikan kepadamu, apa yang telah kuberikan kepadamu dan akan kuberikan kepada keturunan-keturunanmu, akan kutunaikan dengan syarat mereka tergolong sebagai orang-orang yang baik, bukan tergolong sebagai orang-orang yang jahat atau orang-orang zalim. Wala yanalu ahdiz zalimin, gitu kan? Selanjutnya ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir." Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah tempat manusia berkunjung dan berkumpul dan tempat yang serba aman. Allah Subhanahu wa taala menjadi Baitul Haram sebagai tempat berkumpul. Sebagai tempat yang dituju oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, umrah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Menjadi tempat yang dituju oleh para penuntut ilmu untuk menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang masuk ke tanah haram. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa orang yang memasukinya, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketentraman, demikian juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah sebagian atau separuh makam Ibrahim tempat sholat. Makam Ibrahim itu ada di dekat Ka'bah kan. Nah, di situ dijadikan sebagai tempat sholat. Tujuannya apa? Nah, ini yang kita akan bahas. Tujuannya adalah untuk mencari keberkahan. Contoh semisal Ka'bah. Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui apakah isi dari Ka'bah itu. Di dalam Ka'bah itu terdapat beberapa makam atau kubur para nabi dan rasul. Jadi ketika kita sholat ternyata kita menghadap ke kuburan. Ya kan? Karena apa? Dalam Ka'bah itu banyak makam para nabi dan rasul. Kita menghadap ke kuburan. Tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk menguji keimanan kita. Benarkah yang kita sembah atau adalah Allah Subhanahu wa taala ataupun yang kita sembah adalah sesuatu yang ada di hadapan kita. Dan tujuannya yang lain juga adalah untuk mencari keberkahan dari orang-orang yang dikuburkan di situ.
Oleh karena itu, kita sholat di pekuburan yang bersih dan suci, tidak ada masalah. Karena memang kiblat kita adalah kuburan. Ya, Ka'bah itu adalah kubur bagi para nabi dan rasul, beberapa nabi dan rasul. Yang aneh itu adalah ketika perkara itu terjadi di luar, bukan di Masjidil Haram. Contoh misal di masjid-masjid kita di Indonesia misalnya, biasanya di belakang masjid itu kan pekuburan. Banyak orang yang ada sekelompok orang yang mengatakan sholat menghadap kuburan itu hukumnya syirik. Kok bisa? Tiap hari kita sholat menghadap kuburan, tapi mereka tidak mengatakan kita syirik. Ini kan aneh. Sangat aneh. Tidaklah perkara ini berlaku kecuali disebabkan karena berlakunya kerosakan dalam akal fikiran dari orang yang mengatakan perkara sedemikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Demikian juga di Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada makam baginda Rasulullah SAW, demikian juga beberapa orang sahabat. Tidak ada masalah. Beratus-ratus tahun tak ada seorang pun dari golongan para ulama yang komplain, yang protes. Tapi di akhir zaman inilah perkara itu berlaku. Dengan dalil mengatakan bahwa itu adalah syirik, sebab seolah-olah menyembah kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan kita tidak sadar ketika kita sholat jenazah, di hadapan kita kan mayit kan. Dan di orang pun sholat jenazah, perkara yang cukup pelik lah, aneh bin ajaib. Dan itu tidaklah berlaku kecuali disebabkan karena mereka menimba ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu bukan daripada ahlinya. Bukan daripada ahlinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Makam di sini bukan kuburannya, yang dimaksud adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mana beliau merenovasi atau memperbaiki, mengemas Ka'bah pada masa itu. Mengemas kinilah Ka'bah pada masa itu. Dan dijadikan sebagai tempat sholat. Tujuannya apa? Untuk tabarukan, mencari keberkatan. Sebab asar atau peninggalan-peninggalan para nabi dan rasul, demikian juga orang-orang soleh dari golongan para aulia, para ulama, di situ ada keberkatan yang diletak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka pernah sentuh, apapun yang mereka pernah pijak, demikian juga apapun yang pernah menyentuh batang tubuh mereka, di situ ada keberkatan. Keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala letak. Dan itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh diubah. Allah tetapkan dah macam itu. Contoh misal asar atau peninggalan rambut baginda Rasulullah SAW, di situ ada keberkatan. Cawan minum beliau, demikian juga mangkuk-mangkuk beliau, demikian juga masjid yang pernah beliau pijak, demikian juga apapun yang pernah bersentuhan atau disentuh oleh baginda Rasulullah SAW, di situ ada keberkatan. Demikian juga apapun yang pernah menyentuh dan disentuh oleh orang-orang soleh, para aulia, di situ juga ada keberkatan. Oleh sebab itu, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bertabarruk, mencari keberkatan di tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mana beliau merubah suai istilahnya dalam bahasa Melayu, Ka'batul Musyarrafah. Jadi tak ada perkara yang perlu dirisaukan. Adapun orang cakap, takut syirik, itu anggapan-anggapan atau perkiraan-perkiraan yang tak logik lah. Itu merupakan nafsu, demikian juga kebodohan yang merajalela pada diri mereka. Na'udzubillah. Dalam Al-Quran kita diperintahkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdiri Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Tak ada masalah pun.
Sebelum ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, demikian juga kepada Nabi Ismail, hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram, ya, untuk orang-orang yang melakukan tawaf dan beriktikaf serta orang-orang yang ruku dan sujud. Di sini, di ayat ini, walaupun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail untuk membersihkan, untuk menjaga Masjidil Haram, demikian juga menjaga dan memelihara Ka'batul Musyarrafah. Akan tetapi perintah itu bukan setakat ditujukan kepada mereka. Akan tetapi juga ditujukan kepada orang-orang setelah beliau berdua yang menjadi pewaris, ya, yang menjadi penjaga daripada Masjidil Haram dan Ka'batul Musyarrafah. Kita diperintahkan untuk membersihkannya. Di dalam tafsir Isyari, tafsir Isyari, ya, tafsir, ya, para aulia, Ka'bah itu diumpamakan seperti hati, ya, yang senantiasa perlu dan wajib kita jaga kebersihan dan kesuciannya. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, demikian juga Sayyidina Ismail untuk membersihkan wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina waruka'is sujud, itu bermakna bahwa, ya, hati pun juga perlu dibersihkan senantiasa, ya, agar hati ini mampu untuk senantiasa tunduk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mampunya hati atau kemampuan hati untuk senantiasa tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu setakat boleh berlaku bila mana hati itu bersih daripada kotoran-kotoran, demikian juga sampah-sampah yang ada di dalamnya. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina, dan kata Allah Subhanahu wa taala, bersihkanlah oleh kalian berdua akan rumahku. Rumah Allah di dunia ini adalah Ka'batul Musyarrafah, demikian juga masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Rumah di sini bukan berarti tempat tinggal bagi Allah, kan? Maksudnya adalah tempat menurunkan keberkatan, tempat menurunkan kasih sayang, rahmat dan keberkatan. Adapun masing-masing kita mempunyai rumah-rumah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat menurunkan, ya, rahmat dan keberkatan di dalamnya. Itulah hati kita. Bersihkan hati, sucikan jiwa kita, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan memenuhkan hati kita dengan limpahan rahmat dan keberkatan di dalamnya. Dan ayat yang 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Mohon maaf tadi ada yang tertinggal, ya. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Adapun ayat 126, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah kota Mekah ini sebagai kota yang aman sentosa. Keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kota haram itu merupakan satu di antara bentuk pengkabulan doa Sayyidina Ibrahim ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, demikian juga penjagaan terhadap, ya, kota Makkah. Keruniakanlah kepada mereka rezeki berbagai jenis buah-buahan, khususnya kepada para penduduknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Bukan setakat beliau meminta keamanan. Mengapa yang mula-mula diminta adalah keamanan? Sebab keamanan itu merupakan, ya, karunia yang menjadi kemuncak daripada karunia, keamanan.
Oleh sebab itu kita jagalah keamanan negara kita, keamanan rumah tangga kita, keamanan tempat tinggal kita. Sebab dengan wujudnya keamanan, kita akan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Adapun bila mana tempat tinggal kita tidak aman, maka sekecil apapun ibadah yang kita lakukan mestilah akan senantiasa dipenuhi dengan rasa risau, takut, was-was, demikian juga yang lain. Yang pertama kita minta adalah keamanan, ketentraman. Lepas itu barulah kita meminta perkara-perkara yang lain, buah-buahan, demikian juga yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, permohonanmu itu diterima. Tetapi siapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri mereka peluang bersenang-senang, memberikan rezeki juga kepada mereka untuk sementara waktu saja di dunia ini. Kemudian akan aku tarik mereka, akan aku masukkan mereka ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu kita lihat di tanah haram, di Mekkatul Mukarramah, semua orang hidup tentram, damai. Sama ada orang yang taat, demikian juga orang yang senantiasa bermaksiat. Tetapi ingat bahwa kesenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang bermaksiat di sana itu setakat sementara waktu saja. Oke, seterusnya kita akan masuk ke pembahasan tafsir dia. Muka surat 129. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Sababun nuzuli al-ayati 25 ba'da al-mi'ah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Rawa al-Bukhari wa ghayruhu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wafaqtu rabbi fi thalathin. Faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law akhadta min maqami Ibrahim musallan fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa qultu ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihinna al-barru wal fajir. Falau amartahum ay yahtajibna fanazalat ayatul hijab wajtama'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fil ghirati. Faqultu lahunna asa rabbahu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna. Fanazalat. Kita akan membahas tentang sababun nuzul atau sebab turunnya 3 ayat yang telah kita jelaskan tadi. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban daripada keinginan Sayyidina Ibrahim, keinginan apa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu taala agar makam Nabi Ibrahim itu dijadikan musalla. Ayat ini menggesa agar dijadikan sebagian daripada makam Ibrahim sebagai tempat untuk melaksanakan salat. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala dan selainnya meriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala beliau berkata, memberikan cadangan lah, memberikan cadangan kalau dalam bahasa kita. Cadangan itu memberikan saran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya bertepatan dengan kehendak Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Ada 3 perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala menunaikan 3 perkara itu setelah terlintas dalam keinginan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan ini merupakan satu di antara bentuk ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang hatinya bersih dan telah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan dikira sebagai karomah. Karomah daripada para aulia. Yang pertama kata beliau, saya pernah memberikan saran atau memberikan cadangan
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jikalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan makam Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat." Memberikan cadangan, memberikan saran, "Ya Rasulullah, alangkah lebih indah dan baiknya kalau seandainya makam Nabi Ibrahim." Makam di sini bukan tempat, bukan kuburannya, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau memperbaiki Ka'batul Musyarrafah. Alangkah lebih baiknya kalau sekiranya tempat sholat ini atau tempat berdiri Nabi Ibrahim ini dijadikan tempat sholat. Sayyidina Umar radhiyallahu taala juga sangat paham tentang makna keberkatan atau keberkahan atau bertabaruk dari sesuatu yang pernah menyentuh dan disentuh oleh para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Oleh karena itu jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Sebelum ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata keinginan itu pernah terlintas dalam benak dan hati Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Beliau sempat berpikir, alangkah hebatnya, alangkah indahnya kalau seandainya makam Nabi Ibrahim ini separuhnya dijadikan sebagai tempat sholat untuk mencari keberkatan. Dari mana Sayyidina Umar radhiyallahu taala mendapatkan inspirasi seperti itu? Ya, dari ilmu yang beliau terima ketika mana beliau sedang bersuhbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengambil atau bertabaruk dengan apapun jua dari tempat ataupun benda-benda yang pernah disentuh atau menyentuh orang-orang soleh, diantaranya para sahabat. Baginda Rasulullah SAW bertabaruk bukan setakat daripada asar atau peninggalan-peninggalan nabi-nabi sebelum beliau, akan tetapi juga terkadang-kadang beliau bertabaruk dari sisa-sisa atau baki-baki daripada makanan dan minuman para sahabat. Ini menunjukkan betapa tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ketika mana beliau minum, sebelum beliau minum, beliau bagi dulu kepada orang-orang di sekitar beliau. Atau beliau minum dulu, lepas itu bagi kepada para sahabat. Selepas sahabat minum, beliau minum balik. Subhanallah. Betapa mulia dan tawadhu'nya hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kerendahan hati. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan bongkar. Itulah yang menginspirasi Sayyidina Umar radhiyallahu taala sehingga ketika beliau mengetahui bahwa di sinilah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika memperbaiki Ka'bah yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki, maka Sayyidina Umar berpikir alangkah berkahnya kalau sekiranya tempat ini dijadikan tempat sholat. Lalu kemudian beliau bagi cadangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjawabnya, akan tetapi Allah teruslah yang menjawabnya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dengan menurunkan ayat ini. Jadikanlah tempat atau makam dari Nabi Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah memberikan cadangan atau memberikan saran, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sangat banyak atau sangat ramai orang yang datang menziarahimu. Demikian juga menziarahi istri-istrimu ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah lebih baiknya ada orang yang baik, demikian juga ada orang yang jahat yang datang menziarahi istri-istri baginda Rasulullah SAW. Maka bagaimana kalau seandainya baginda Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar menggunakan hijab? Kemudian turunlah ayat tentang hijab yang ada dalam suratul Ahzab itu kan.
Nah, ini ilham kedua yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Yang ketiga, pada suatu ketika istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak menyusahkan baginda sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena saling mencemburui. Ya, biasalah perempuan. Lalu aku peringatkan mereka ya, dengan ungkapan asa rabbahu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Boleh jadi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian semua, ya, Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukmu dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Menggantikan untuknya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Sayyidina Umar marah lah kan. Sebab kecemburuan daripada istri-istri beliau itu nampak sangat. Ya. Baginda Rasulullah tak marah pun, beliau biasa. Tak ada masalah pun. Tapi Sayyidina Umar sebab terlalu begitu cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dia tak naklah kekasih dia dibuat susah oleh istri-istri dia, istri-istri baginda. Sehingga Sayyidina Umar marah. Wahai istri-istri baginda Rasulullah, kalau sekiranya korang buat macam ni tiap-tiap hari menyusahkan baginda Rasulullah SAW, moga-moga ya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kalian ditalak, diceraikan, Allah Subhanahu wa taala ya, gantikan kalian dengan istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian. Maka turunlah ayat tersebut. Ya, surat Tahrim, ya, ayat yang kelima. Allahu Akbar. Luar biasa ilham daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan kecemburuan istri-istri baginda Rasulullah SAW bukanlah kecemburuan yang sifatnya buruk. Akan tetapi kecemburuan yang memang terlahir dan bersumber dari rasa cinta dan kasih sayang yang ada dalam hati mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Yang buruk itu adalah cemburu buta. Adapun cemburu yang sewajarnya itu sebagai bukti cinta. Kalau tak ada cemburu, tak ada cinta. Tetapi cemburu yang melampau, maknanya juga tak ada cinta. Bukan cinta murni lah seperti itu. Karena cinta murni atau cinta sejati ya, tidak akan menyebabkan seseorang untuk cemburu yang melampau. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, seterusnya kita akan membahas tentang munasabah daripada ayat ini. Al-munasabatul 'ammatu lil ayat. Ba'da an dzakara Allah Ta'ala bani Israil ni'amahu wa abana kaifa qabalu an-ni'ama bil kufri wal juhud, aqaba dzalika bi qissati Ibrahim alaihi salam abil anbiya alladhi yaz'umu al-yahud wan nasara intima'ahum ilaih. Walau sadaqu lattaba'an nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li'annahu atharu da'wati abihi Ibrahim hina da'a li ahli al-haram fal kalamu kulluhu muttasilun ma'a ahli al-kitab. Kaitan tiga ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Bani Israel tentang berbagai macam jenis nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka membalas karunia tersebut dengan kekufuran dan keingkaran, maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan atau menyusuli ya, dengan kisah nenek moyang mereka, maksudnya menjelaskan kembali tentang, mengingatkan kembali tentang kisah nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini mengaku atau mendakwa bahwa mereka adalah orang-orang yang tergolong sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan ikutan yang sebenar. Kalau sekiranya mereka benar dalam pengakuan, dalam dakwaan, sudahlah tentu mereka akan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyambung asarul, penyambung seruan dakwah datuk beliau dan datuk mereka, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sewaktu baginda Ibrahim alaihissalam menyeru kepada penduduk haram Mekah ya. Oleh itu
Kesemua perbincangan dalam konteks ini adalah berkaitan dengan ahli kitab. Kisah tentang Nabi Ibrahim ini juga masih lagi ada hubung kajian dengan ahli kitab daripada golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seterusnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang at-tafsir wal bayan. Wadhkur ya Muhammadu liqaumikal musyrikin wa ghairihim hina ikhtabara Allahu Ibrahim bi ba'd at-takalif min awamir wa nawahi. فأتى بها على وجه الكمال وأداها خير الأداء كما قال سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى وبما أن الله تعالى عالم بصدق المختبر فكان المراد أنه عامله معاملة المختبر ليظهر ذلك للخلق والمراد من ذكر الوقت في قوله وإذ ابتلى ما وقع فيه من الحوادث ولم يعين القرآن الكلمات فقيل هي مناسك الحج وقيل إنها الكواكب والشمس والقمر الذي رآها واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى وقيل غير ذلك فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء وقال له إني جاعلك للناس رسولا وإماما تأمهم في دينهم ويأتمون بك في هذه الخصال ويقتدي بك الصالحون فدعا الناس إلى معاملة التوحيد إلى ملة التوحيد ونبذ الشرك قال إبراهيم وجاعل بعض ذريتي كذلك متمنيا لذريته الخير في سلوكه ودينه وأخلاقه ولا غير فالإنسان يتمنى أن يكون ابنه أحسن منه فأجابه الله تعالى أجبتك إلى طلبك وسأجعل من ذريتك أئمة للناس ولكن لا ينال عهدي بالإمامة أو النبوة الظالمين الذين ظلموا أنفسهم إذ هم لا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس لأن الإمام قدوة للناس في حراسة الدين وأهله وحمل الأتباع على الاستقامة ومنع الجور فإذا كان الإمام ظالما لنفسه بالانحراف فكيف يقوم غيره والمراد بالعهد النبوة أو الإمامة. Saya baca dulu ya tafsiran Arabnya, lepas itu barulah kita terjemah. وفيه دليل على مقت الظلم والتنفير من الظالمين والبعد عنهم ثم ذكر الله تعالى العرب في هذه الآيات بنعم كثيرة منها جعلوا البيت الحرام الكعبة مرجعا للناس يقصدونه ومآبا يثوبون إليه للعبادة وقت الحج وغيره وفي ذلك تنشيط لحركة التجارة والاقتصاد وجلب الخير ومنها جعله مأمنا يطمئن إليه الأفراد من المخاوف فمن دخله كان آمنا ويتخطف الناس من حوله كما قال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ثم أمر الله المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بأن يفضلوا على غيره في الصلاة لشرفه بمقام إبراهيم فيه فالأمر فيه للندب لا للوجوب فالمسلمون مأمورون بذلك كما أمر به المؤمنون المعاصرون لإبراهيم الخليل عليه السلام وهذا البيت طاهر مطهر وصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهيره من الأوثان وعبادة الأصنام التي كان عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم عليه السلام وتطهير من كل رجس حسي أو دنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع فيه وحين أداء المناسك والعبادات كالطواف والسعي بين الصفا والمروة
والإقامة فيه والركوع والسجود. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة دخل المسجد فوجدهم قد نصبوا على البيت الأوثان فأمر بكسرها وجعل يطعن فيها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفيه أن إبراهيم ومن بعده كانوا مأمورين بهذه العبادات وإن لم تعرف الكيفية وطريقة الأداء وسمي بيتا لأن الله جعله معبدا لأداء العبادة الصحيحة وأمر المصلين أن يتجهوا إليه في عبادتهم. والحكمة في اتخاذ الكعبة مقرا لاتجاه المصلين هو توحيد المشاعر والعواطف وحصر الاتجاه إلى الذات الإلهية المقدسة رمزا إلى حضوره تعالى والحضور الحقيقي محال عليه فكان المراد أن رحمته الإلهية تحضره. ومن ثم كان التوجه إلى الكعبة كالتوجه إلى تلك الذات العالية ومن نعمه تعالى على العرب التي أمر الله نبيه أن يذكرهم بها دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل هذا البلد في أمن وطمأنينة فلا يتسلط عليه الجبارون ولا يعكر صفه المجرمون الآثمون ويحميه سبحانه وتعالى من الخسف والزلازل والغرق والهدم وذلك ونحو ذلك من مظاهر سخط الله على بلاد أخرى. ودعاه أن يرزق أهله من أنواع الثمار وأطيبها ومن خيرات الأرض وبركاتها وأمنها إما بزرع بالقرب منه وإما بأن تجب إليه من الأقطار الشاسعة وقد حصل كل ذلك كما هو مشاهد وكما قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي إجابة دعاء إبراهيم تكريم للمؤمنين وإن كانت رحمة الله شاملة للمؤمنين والكافرين ويرزق الله الجميع كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. لكن تمتيع الكافر بنعم الدنيا قصير محدود ثم إلى النار فمن كفر يرزقه الله أيضا ويمتعه بهذا الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجوده في الدنيا ثم يساق إلى عذاب جهنم سوقا اضطراريا وبئس المصير مصيرهم الذي ينتظرهم. وفيه ترغيب لعرب قريش بالإيمان وزجر عن الكفر وترهيب لهم ولأهل الكتاب من الإعراض عن دعوة الإسلام فالله سبحانه وتعالى خص طلب الرزق للمؤمنين إشارة إلى jidaratihim wastihqaqihim lahu wallahu a'lam. Kita masuk dalam pembahasan penafsiran dari 3 ayat yang telah kita jelaskan tadi. Dan ini cukup panjang tapi nggak apa-apa lah demi ilmu kan. Kalau ilmu nggak apa-apa. Ya, ulasan tafsir ya, beliau mencoba untuk menafsirkannya. Beliau mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, beritahulah kepada kaummu yang musyrik dan juga yang lainnya mengenai peristiwa sejarah Islam ya, atau sejarah yang telah silam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, kemudian baginda dapat menunaikannya dengan sempurna dan lengkap. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Najm ya, ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang telah menunaikan seluruh apapun yang telah diperintahkan dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Itu Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa akan ya, kebenaran serta kejujuran orang yang diujinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya sedemikian rupa agar ya, nampaklah
nampak, kelihatan. Kalau dalam bahasa Melayu serlah ya, nampak ke permukaan. Hakikat kejujurannya kepada semua makhluk. Tujuan dari ujian atau cabaran, dugaan dalam kehidupan kita, tujuannya adalah untuk menzahirkan apa yang ada dalam hati kita. Seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, seorang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya, mencabarnya, maka apa yang bersembunyi di dalam hati mereka akan terserlah, akan nampak, akan kelihatan. Dari nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keistiqomahan. Ada sebagian orang ketika dia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk melaksanakan perintah-perintah dengan baik. Salat, Masya Allah. Puasa, Masya Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita seperti itu, tujuannya adalah agar kita sadar bahwa nilai-nilai kebaikan yang kita akui itu sebenarnya belum ada dalam jiwa kita. Karena kalau seandainya nilai-nilai kebaikan dari akhlak-akhlak, budi pekerti, kesabaran, demikian juga sifat-sifat yang lain ada dalam jiwa kita, maka dia akan terserlah, dia akan keluar, dia akan nampak ke permukaan ketika seseorang itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mampu menjadi orang yang pemurah dalam keadaan kaya misalnya, itu biasa. Ada orang yang mampu menunaikan ibadah dengan baik ketika mana dia sedang dalam keadaan sehat, alhamdulillah, itu suatu kebaikan. Tetapi bila mana seorang mampu istiqomah untuk mempertahankan nilai-nilai kebaikan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, maka itulah puncak dari kesempurnaan dan kematangan iman. Oleh sebab itu, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan cabaran-cabaran, ujian kepada Nabi Ibrahim, tujuannya adalah untuk memperlihatkan nilai-nilai kemuliaan dan keagungan yang ada dalam hati Nabi Ibrahim kepada orang lain, agar orang lain mencontohnya, mengambil contoh daripada beliau. Bukan mengajari Nabi Ibrahim tentang sifat sabar, tidak. Sebab para nabi dan rasul seluruhnya telah mempunyai sifat-sifat kemuliaan itu semula jadi. Memang telah mendarah daging dalam jiwa mereka tanpa melalui usaha dan mujahadah. Berbeza dengan kita. Kita untuk menjadi orang sabar, maka kita perlu melalui ujian kesabaran. Untuk menjadi orang pemurah, maka kita perlu melalui cabaran sifat pemurah. Demikian juga yang lainnya. Adapun para nabi dan rasul, apatah lagi ulil azmi minar rusul, maka seluruh akhlak kemuliaan yang ada pada diri mereka adalah akhlak kemuliaan yang memang Allah letak semula jadi dalam jiwa mereka, tanpa melalui proses. Oke. Ketika yang dimaksudkan pada ayat yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, suratul Baqarah ayat 124 yang telah kita baca tadi. Ini merupakan peristiwa yang berlaku pada masa itu. Ya, maksudnya di zaman Nabi Ibrahim. Al-Quran tidak menyatakan maksud kalimat. Setengah ulama mengatakan bahwa maksud daripada kalimat ialah ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang arti kalimat. Ya kan? Ibrahim wa idzibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahun. Kata kalimat tersebut tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran apa maksud dia. Oleh sebab itu para ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan kata kalimat dalam ayat tadi. Ada yang mengatakan yang dimaksud kalimat adalah manasik haji. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dan kalimat di situ adalah perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang diarahkan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan sebagian ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kalimat di situ adalah bintang-bintang, demikian juga matahari dan bulan yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, yang menandakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang mengemukakan perbedaan atau penafsiran yang berbeza daripada apa yang disebutkan tadi. Rentetan dari kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan kepada beliau dengan sebaik-baik balasan.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai rasul dan pemimpin agar kamu memimpin mereka dalam agama mereka. Mereka menjadi pengikut berdasarkan ciri-ciri agama itu dan orang-orang soleh mengikuti jejak langkahmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses pelantikan Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin. Yang dimaksud di sini bukan pemimpin parti misal, bukan pemimpin barisan, akan tapi yang dimaksud di sini adalah pemimpin ummah, nabi dan rasul. Justru Nabi Ibrahim pun menyeru manusia kepada agama tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Nabi Ibrahim menyambung doa dan harapan seraya berkata, jadikanlah wahai Tuhanku juga sebagai nabi dan rasul atau pemimpin dari sebagian keturunanku. Ya, Allahu Akbar. Beliau tidak melupakan keturunan. Dan ini juga merupakan pengajaran kepada kita agar kita sebagai seorang pemimpin kena ada pelanjut, pewaris daripada kepemimpinan tersebut. Dengan melakukan kaderisasi kalau dalam bahasa Indonesia. Kaderisasi itu maksudnya bimbingan atau pengajaran kepada generasi-generasi kita yang lebih muda agar mereka sedia dan mempunyai kelayakan untuk meneruskan apa yang telah kita asas selama ini. Berdasarkan ayat ini, para ulama membuat satu konsep yang dipanggil kalau dalam bahasa Indonesia itu kaderisasi dalam dakwah. Kita kena mengkader. Ada pelanjut kita, ada penerus. Malah baginda alaihi salatu wassalam sangatlah mengharapkan agar keturunan beliau mendapat kebaikan dalam cara hidup, agama dan akhlak. Jadi yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucu beliau adalah kehidupan yang baik, yang berakhlak, beragama, bertauhid. Bukan macam kita. Kalau kita yang kita bayangkan adalah anak saya kena punya rumah yang mewah, cantik, ada kereta, ada kolam renang dia. Allahu Akbar. Itu adalah pikiran isi kepala daripada manusia yang materialistis kalau dalam bahasa Indonesia. Pikiran dunia aja. Kita pikirkanlah keselamatan anak cucu kita. Kita pentingkan pendidikan agama, sebab agama adalah segala-galanya. Dunia boleh cari, tapi agama, Allahu Akbar, boleh kita cari. Kalau kita tak sediakan, kita tak mengajarkan mereka mulai daripada kecil lagi. Dunia itu boleh cari, senang aja. Janji rajin bekerja lah kan. Oleh sebab itu, asas terbaik yang kita wariskan kepada anak cucu keturunan kita adalah agama. Ajarkan mereka tentang tauhid, ajarkan mereka tentang sholat, tentang ibadah puasa, ajarkan mereka tentang kesabaran. Didiklah mereka, tarbiyalah mereka agar mampu menjadi insan-insan yang senantiasa tawakal kepada Allah, sabar, pandai bersyukur, demikian juga yang lain. Adapun bila mana kita mendidik dan mentarbiyah mereka dengan gaya hidup yang menyebabkan mereka semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh anak kita di masa akan datang juga akan menjadi keburukan dalam timbangan amalan kita. Nauzubillah. Dosa-dosa, keburukan-keburukan yang berlaku kepada anak kita disebabkan karena kesalahan kita tidak memberikan pendidikan agama kepada mereka, maka dosa itu pun juga akan masuk ke dalam timbangan amal kita. Nauzubillah. Kecuali bila mana kita telah usaha kan. Kita telah berusaha semampu kita untuk mendidik mereka dengan agama, menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah agama. Tetapi ternyata pada akhirnya dia menjadi orang yang tak betul, maknanya tanggung jawab kita dah lepas dah. Sudah kita tunaikan dengan baik. Dan kita tidak akan dipersalahkan di akhirat nanti. Akan tetapi bila mana kita tidak pernah mendidik mereka dengan agama, tidak pernah mengajari mereka tentang tauhid yang benar, tidak pernah mengajarkan mereka tentang akhlak dan budi pekerti, kemuliaan, maka ketika mereka besar nanti melakukan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran akhlak,
dosa-dosanya pun akan masuk dalam timbangan amal kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau semisal telah pun terlanjur kan, anak kita belum sempat kita sekolahkan di sekolah agama, karena mungkin kecenderungan dia memang ke sekolah umum misalkan, maka sekurang-kurangnya carikanlah pendamping anak kita ya, dari golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang faham tentang agama, orang-orang yang mempunyai akhlak-akhlak dan budi pekerti yang baik ya, untuk mengqadha kesilapan dan kelalaian serta kesalahan kita di masa lampau yang yang disebabkan karena tidak menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah agama. Apatah lagi di akhir zaman ini semakin ke depan ya, zaman ini akan semakin banyak cabarannya. Dan cabaran anak cucu kita lebih besar, berpuluh-puluh lipat ganda dibandingkan cabaran kita di hari ini. Kalau sekiranya kita tidak mempersiapkan mereka ya, dengan bekal ilmu agama dan akhlak budi pekerti, maka akan hancurlah mereka, dan kehancuran itu juga akan menjadi malapetaka bagi kita, orang tua yang tidak menyekolahkan dan tidak menunaikan kewajiban memberikan pendidikan agama yang baik kepada mereka. Kalau seandainya perkara itu telah berlalu dan kita sadar yang kita ini telah tersilap, maka masih ada kesempatan. Tetap nasihati mereka ya, kalau belum menikah ya, nikahkanlah anak lelaki kita dengan perempuan-perempuan yang baik, yang soleha, yang faham tentang agama, yang dekat kepada para ulama. Demikian juga anak perempuan kita, carikanlah lelaki yang baik, yang paham tentang agama, yang bisa atau boleh membimbing anak kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula sudahlah di masa lampau kita tersilap, tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita. Lepas itu pula, ya, walaupun masih ada lagi peluang untuk meluruskan mereka, ya, kita biar ya anak kita menikah, hidup bersama orang yang tak paham tentang agama, orang yang tak mempunyai akhlak dan budi pekerti, semakin hancurlah, ya, semakin hancur. Malah berlipat-lipat ganda kesilapan yang telah kita lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pendamping hidup itu sangat menentukan, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Demikian juga kehidupan anak-anak kita. Anak merupakan tanggung jawab, anak merupakan amanah. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban tersebut di hadapan Allah Subhanahu. Ketika ya, seorang nabi mengesan bahwa yang beliau ini akan meninggal dunia, dan insya Allah nanti kita akan jumpa ayat itu. Beliau berkata kepada anak cucu beliau mengatakan, "Mata buduna min ba'di." Apa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal dunia? Ini merupakan ajaran dan wasiat kemuliaan yang seorang nabi itu sampaikan kepada ya, anak-anak mereka. Kalau kita kan bukan apa yang kalian sembah setelah kematianku, akan tapi mungkin terkadang kita bertanya, mata kuluna min ba'di, kalian akan makan apa setelah saya meninggal dunia? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memperkenankan permintaanmu. Seluruh permintaan para nabi dan rasul mesti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah seorang nabi dan rasul meminta sesuatu kecuali telah meyakini bahwa apa yang diminta itu telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul tidak akan pernah meminta sesuatu yang sia-sia. Bukan macam kita, terkadang-kadang kita meminta sesuatu yang tak layak untuk kita. Walaupun menurut akal kita sesuai untuk kita, akan tetapi ternyata tak sesuai. Tak layak. Tak munasabah istilah kita lah. Aku akan jadikan daripada keturunanmu para pemimpin ya, bagi orang ramai. Ya, dan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Ibrahim ya, Masya Allah, banyak sangat yang menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ismail, Nabi Ishak, demikian juga keturunan-keturunan beliau, dan diantaranya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi janjiku berkaitan kepemimpinan dan kenabian tidak akan aku berikan kepada orang yang menzalimi dirinya. Maksudnya, kepemimpinan, ya, kenabian
Demikian juga kerasulan itu tidak akan aku berikan kecuali kepada orang-orang yang senantiasa menjaga diri daripada melakukan kezaliman. Seperti itu. Ini karena mereka tidak layak untuk menjadi pemimpin dan sebagai teladan kepada manusia. Orang yang senantiasa melakukan kezaliman tak boleh menjadi pemimpin, tak layak. Tak layak menjadi pemimpin. Pemimpin merupakan contoh ikutan manusia untuk menjaga agama dan pemeluknya, dan membimbing pengikutnya agar beristiqomah dalam menegakkan atau dalam melarang, menjauhkan daripada kemaksiatan dan kejahatan. Seandainya pemimpin adalah orang yang menzalimi dirinya dengan melakukan penyelewengan dan pelanggaran hukum, bagaimanakah ia boleh memperbetulkan dan mencontohkan kebaikan kepada orang lain? Dan maksud perkataan al-ahdu dalam ayat tadi ialah kenabian dan kepemimpinan. Dalam ayat di atas juga terdapat dalil yang mengutuk kezaliman dan menggesa orang ramai agar menjauhi kezaliman. Melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Arab tentang limpahan berbagai nikmatnya. Di antaranya ialah menjadikan Baitul Haram, Ka'bah, sebagai tempat tumpuan dan kunjungan manusia. Mereka menuju ke sana untuk beribadah pada musim haji, berumrah pada musim-musim yang lain. Dengan demikian, ia boleh menyumbang kepada pertumbuhan perekonomian dan perniagaan, dan juga meningkatkan kemakmuran. Dan itu merupakan jawaban daripada doa Sayyidina Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allah tunaikan, Allah kabulkan permintaan baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Antara nikmat tersebut adalah menjadikan kota Mekah tempat yang aman. Itu nikmat yang paling besar, keamanan setelah keimanan. Keamanan setelah keimanan. Serta tempat mendapatkan perlindungan dari segala macam ketakutan. Sesiapapun yang masuk ke kota Mekah, dia akan merasai, mengecapi kedamaian dalam jiwa. Sebab memang kota Mekah, demikian juga kota Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan syaraful makan, kemuliaan tempat. Kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala letak pada 3 perkara, 3 benda. Yang pertama adalah syarafuz zaman, kemuliaan yang Allah letak pada masa. Misal 2/3 malam kita bangun, sholat tahajud, kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan masa, waktu. Yang kedua adalah syaraful makan, kemuliaan dan keistimewaan yang Allah letak pada suatu tempat. Misalnya Mekah, Madinah mendapatkan keistimewaan di tempat tersebut daripada Allah. Demikian juga maqam para aulia, para nabi dan rasul, di situ ada keberkatan. Dan yang ketiga adalah syaraful ashkhas, kemuliaan dan keutamaan yang Allah letak pada diri orang-orang tertentu dari golongan para ulama, para aulia, para nabi dan rasul, demikian juga orang-orang soleh, orang tua, ibu bapak kita, suami bagi istri, istri bagi suami. Mereka masing-masing mempunyai kemuliaan yang perlu kita ambil keberkatannya. Tetapi orang-orang yang di sekitarnya terdedah kepada berbagai kemungkaran, kemungkinan seperti bahaya, diculik dan lain-lain. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Wa bi ni'matillahi yakfurun. Yang bermaksud, tidakkah mereka melihat bagaimana kami menjadikan Mekah sebagai tanah haram yang aman, sedangkan manusia di sekeliling mereka diculik. Maksudnya di luar daripada Mekah itu tidak ada jaminan keamanan. Sebab di luar Mekah terkadang ada penculikan, pembunuhan, demikian juga yang lain. Adapun di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian daripada tempat tersebut daripada perkara-perkara yang buruk. Oleh itu patutkah mereka mempercayai perkara yang batil dan kufur
ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjadikan makam Nabi Ibrahim sebagai tempat sembahyang atau tempat sholat dengan mengutamakannya daripada tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itu, bila mana kita datang ke Masjidil Haram, maka kita disunahkan untuk sholat di makam Nabi Ibrahim itu. Sunnah mencari berkat, tabarukan. Ianya adalah tempat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ibrahim biasa sembahyang di situ. Nabi Ibrahim pernah sembahyang di situ, Nabi Ibrahim juga pernah berdiri di situ ketika mana beliau memperbaiki Ka'bah. Perintah membawa hukum sunnah. Perintah ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Umat Islam pada hari ini diperintahkan berbuat demikian sebagaimana diperintahkan ke atas orang-orang Islam pada zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang kudus. Kudus artinya suci. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar membersihkannya daripada segala patung dan bentuk penyembahan animisme atau berhala yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum diambil alih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antahira baiti lit-taifina wal akifina wa ruk'ais. Dibersihkan seluruh daripada patung-patung dan berhala yang dijadikan sebagai sesembahan bagi orang-orang musyrik sebelum Masjidil Haram diambil balik oleh Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar dibersihkannya daripada segala macam kekotoran fisikal, demikian juga najis ma'nawi. Seperti perkara-perkara yang sia-sia, mencarut dan berbelah. Dan perbalahan, at-tanazu artinya perbalahannya dalam bahasa Melayu. Sewaktu menunaikan ibadah haji, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, berdiri padanya ruku dan sujud. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan kawasan Makkah daripada perkara-perkara yang sia-sia. Perdebatan, perbalahan, percekcokan kalau dalam bahasanya, atau at-tanazu dalam bahasa Arab. Apabila Mekah dibuka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka membina patung-patung dan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dimusnahkan. Sambil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikam, dorong maksudnya menggunakan tongkat kayu. Patung-patung berhala tersebut dengan kayu yang berada di tangan beliau. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menakal, menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqq wa zahaqal batili innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqq, dan katakanlah kebenaran telah datang, yaitu Islam. Suatu telah tiba dan kebatilan pasti akan lenyap dan hancur. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan pupus dan lenyap oleh kebenaran. Demikian juga di rumah kita. Kita bersihkanlah dari perkara-perkara yang sia-sia. Perbalahan antara suami dan istri. Demikian juga suara yang melengking kepada anak. Itu kita bersihkan agar rumah kita ini mendapatkan rahmat dan kedamaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu rumah yang tiap-tiap hari ada perbalahan, ada suara yang melengking, suara yang memanggil anak dan suara yang kasar misal, memarahi anak dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab misal, maka rumah itu akan penuh dengan, penuh dengan pengaruh-pengaruh syaitan dan iblis. Itu kata para ulama, bukan saya yang cakap. Rumah yang penuh dengan kegersangan, penuh dengan perbalahan, itu sebagai tanda bahwa di rumah itu banyak makhluk-makhluk halus jahat yang hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa banyak-banyak membaca suratul Baqarah di dalam rumah kita.
Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa rumah yang senantiasa dibacakan suratul Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan dan keburukan-keburukan. Demikian juga untuk mencipta kedamaian dan kesejukan dalam rumah kita, ya, jangan berbalah, jangan tiap-tiap hari bertengkar, ya, atau cekcok lah kalau dalam bahasa Indonesia, dengan istri dan suami. Ya, kena sabar lah. Kalau nak begaduh lah, kat tengah laut sana, kat tengah hutan, jangan begaduh kat rumah. Sebab bila mana pergaduhan itu senantiasa berlaku di rumah, maka energi-energi negatif akan senantiasa bersarang di rumah itu. Ciptakanlah rumah yang damai, yang aman, jauh dari pergaduhan, jauh dari perbalahan, jauh daripada suara-suara yang melengking, karena sebab itu akan mendatangkan, ya, keburukan dalam rumah kita. Di rumah ini Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan generasi kemudian diperintahkan agar melakukan ibadah-ibadah tersebut walaupun tidak diketahui cara-caranya. Bangunannya dinamakan Al-Bait karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat beribadah untuk menunaikan, ya, ketaatan yang sahih dan memerintahkan orang yang berada di dalamnya untuk senantiasa salat supaya tawajuh itu maksudnya apa ya? Menghala dalam bahasa Melayu. Agar hati kita senantiasa mengarah atau menghala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah melakukan salat, ibadah-ibadah agar hati ini senantiasa mengarah. Kalau dalam bahasa Melayu kalau tak silap menghala, hala tuju kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Ka'bah dijadikan sebagai kiblat dalam sembahyang atau salat ialah untuk melahirkan atau, ya, mencipta perasaan dan jiwa yang seragam, ya, istilah kita. Supaya sembahyang penuh, ya, penempuan pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan dapat direalisasikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala secara simbolik. Justru kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sebenar dengan zatnya adalah mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa taala hadir ke Ka'bah itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan kehadiran Allah adalah kehadiran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud adalah kehadiran rahmat ilahi. Jadi perkataan menghadap ke Ka'bah adalah seolah-olah menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Seolah-olah aja, bukan bermakna ketika mana kita menghadap ke Ka'bah saat sholat kita sedang menghadap kepada Allah secara hakiki. Tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tak bertempat dan tak berarah. Tak perlu kepada tempat, demikian juga tak perlu kepada masa. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi memperingatkan mereka ialah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar bumi Mekah aman dan damai. Itu satu di antara anugerah yang Allah bagi kepada orang-orang Arab. Dan tidak disukai oleh orang-orang yang zalim, ya. Mekah dan sekitaran dia adalah suatu tempat yang paling dibenci oleh orang buruk, orang-orang jahat. Kesuciannya tidak dinodai oleh karena para penjenayah. Bahkan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bencana, ya, contoh semisal bencana alam, ya, gempa, ya, banjir, ya, kecelakaan atau longsor kalau dalam bahasa Indonesia dan sebagainya, seperti yang menimpa negara-negara lain sebagai tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Mekah itu alhamdulillah, ya, tidak pernah terjadi gempa, demikian juga tanah longsor yang membahayakan. Kalau sekiranya berlaku longsor kecil-kecil, ya tak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan doa Nabi Ibrahim juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada penduduk Mekah dengan berbagai jenis buah-buahan yang terbaik. Ya. Itu berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, betapa cinta dan sayangnya Nabi Ibrahim kepada orang-orang Islam.
yang belum wujud pada masa itu. Ya, dan wujud kecintaan dan kasih sayang beliau adalah dengan mendoakan kita. Nabi Ibrahim mendoakan kita agar siapapun yang masuk ke kota Mekah suatu masa nanti mendapatkan keamanan, kehidupan yang selesa, makanan dan minuman yang cukup, malah yang terbaik. Ya, walaupun kota Mekah itu adalah tempat yang gersang padang pasir, yang tidak seluruh buah-buahan boleh tumbuh di situ, akan tetapi seluruh jenis buah-buahan ada ke sana. Itu merupakan ya pengkabulan doa daripada Sayyidina Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya, Allah mendatangkan buah-buahan daripada negara lain untuk masuk ke kota Mekah. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang bermaksud, bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, tanah yang disucikan dan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa kepadanya hasil tanaman yang berjenis-jenis sebagai rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dari kami, tetapi kebanyakan mereka yang tidak mengetahuinya, yang tidak mensyukurinya. Allah mendatangkan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Segala jenis buah-buahan itu ada di kota Mekah. Ya, kelapa misalnya. Rambutan tak boleh tumbuh di tanah Arab, tapi rambutan ada. Dalam tin lah kan, dalam kaleng, dalam tin. Nah, sebut aja apa? Rambutan, durian ada, tapi dalam tin lah. Dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala doa Sayyidina Ibrahim merupakan satu di antara tanda penghormatan bagi orang-orang yang beriman. Walau bagaimanapun rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh manusia, sama ada yang beriman demikian juga yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbika wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura." Semuanya kami berikan anugerah kami, ya, kumpulan itu dan kumpulan ini. Semuanya akan semua kami anugerahkan pemberian Tuhanmu. Ya. Dan sesungguhnya pemberian Tuhanmu itu ya, tidak pernah terbatasi. Ya, tidak pernah tersekat oleh sesiapapun juga. Allah bagi semua. Orang kafir Allah bagi makan, orang Islam pun Allah bagi makan. Malah terkadang-kadang orang kafir lagi banyak makanan mereka. Allah Maha Pemurah. Namun begitu nikmat dunia yang diperoleh orang-orang kafir adalah nikmat yang sementara masa saja. Akhirnya mereka akan diseret ke neraka. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan rezeki dan ya, peluang kepada mereka untuk menikmati rezeki itu dalam tempo yang singkat, yaitu semasa mereka berada di dunia ini. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara kekerasan dan paksaan, ittiror maksudnya dipaksa. Dia orang tak nak, dia orang ya, disungkurkan oleh para malaikat. Itulah seburuk-buruk tempat kesudahan yang ya, sedang menunggu mereka. Jadi neraka jahanam ini senantiasa merindukan mereka. Seperti mana surga merindukan orang-orang yang beriman. Senantiasa memanggil dan berdoa kepada Allah, ya Allah cepatlah hantar orang-orang kafir itu masuk ke dalam perutku, kata neraka. Berdoa tiap-tiap hari. Ya Allah segerakanlah orang-orang kafir itu, binasakanlah mereka. Ya perutku telah lapar, perutku telah haus misal, macam itulah. Ya. Demikian juga surga senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang beriman dan taat itu segerakanlah ajal mereka. Saya rindu sangat dan nak jumpa. Kita dinantikan oleh surga. Moga-moga kita menjadi penghuni surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah SAW. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, hasil dari makbulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam boleh menjadi pendorong bagi orang-orang Arab Quraisy untuk beriman. Ya, dan mencegah mereka daripada sifat kufur. Dalam masa yang sama menggerunkan mereka dan ahli kitab agar tidak menolak seruan Islam.
Tuntutan mencari rezeki oleh Allah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada orang-orang beriman mengisyaratkan mereka bahwa mereka lah yang layak dan paling berhak mendapatkannya. Ya, warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wallahu a'lam bissawab. Adapun fiqhul haya, ya, tak sempat kok kita baca sebab panjang ini, panjang sangat. Panjang lagi. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan penafsiran ayat 124, 125 dan 126 daripada suratul Baqarah. Semoga kita semakin faham tentang kitab suci kita dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal soleh. Cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kesilapan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.